Di minggu ini kita akan menyaksikan pertandingan persahabatan Persib Bandung melawan raksasa Liga Australia, yaitu Western Sydney Wanderers. Nah, ini menurut gua ya, Persib itu sedang sangat serius untuk menghadapi musim baru kali ini, dan menurut gua persiapannya sangat-sangat matang. Kira-kira klub lain bisa mengejar atau menutup rekor Persib Bandung supaya juara beruntun terus? Yuk kita sama-sama bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, Persib Bandung minggu ini akan menghadapi Western Sydney Wanderers, dan ini adalah salah satu klub yang menurut gue ya, ini adalah salah satu klub terbesar di Liga Australia. Dan kemarin, di musim kemarin, Western Sydney Wanderers ini baru saja finish di peringkat keempat. Dan ya, kita sama-sama menyaksikan bahwa memang Persib di musim kali ini, menurut gue pribadi, itu melakukan persiapan dengan sangat-sangat matang. Persib Bandung ini mengawali dengan warna baru. Ya, salah satunya adalah banyaknya pemain-pemain baru yang direkrut oleh Persib Bandung. Dan kita baru juga tahu bahwa Persib Bandung sudah melakukan TC di luar negeri, salah satunya di Thailand. Dan ya banyak juga ya di berita berseliweran Persib Bandung melakukan TC di Thailand dengan sangat-sangat proper ya. Tempat TC-nya juga menurut gua salah satu yang terbaik gitu ya, di Winsmill ya kalau nggak salah ya, Winsmill Football Club. Dan kita juga lihat lapangannya memang udah standar FIFA banget gitu ya. Jadi ya itu adalah salah satu keunggulan daripada klub besar bisa melakukan tesnya di luar negeri dengan menggunakan fasilitas yang luar biasa. Tapi di balik itu ya, gue menerka bahwa memang Persib ini sangat serius ingin mempertahankan gelar juara. Kenapa? Karena, dan ini juga banyak kontroversi ya, sebenarnya dari ya netizen lah gitu ya, khususnya para bobotoh yang bilang kenapa TC-nya nggak disiarkan, terus kenapa lawannya ya lawan-lawan kampus dan segala macam gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa Persib Bandung ini adalah tim yang baru, yang reborn kembali lah gitu ya. Hampir 60% pemain-pemain kunci itu pergi hengkang yang di musim lalu, semua ke klub-klub baru gitu loh. Dan adanya TC ini sebenarnya fokusnya bukan kita untuk hanya latihan teknikal saja, tapi itu bisa dikatakan untuk saling mempererat chemistry ya. Gue lihat juga sebenarnya spesialis Bojan Hodak itu kan bisa mengontrol dressing room ya. Tanpa dressing room, menurut gue pribadi ya, tanpa dressing room itu menurut gue gak bisa kita menguasai atau bisa memberikan keseimbangan antara si pemain dengan strategi yang diinginkan oleh pelatih gitu loh. Makanya dengan adanya tes ini, menurut gue tujuannya sebenarnya adalah saling mempererat kebersamaan atau chemistry yang ada di dalam tubuh Persib Bandung. Dan dengan adanya tim yang baru ini, nggak mungkin kan kita langsung beruji coba dengan tim-tim yang menurut gue ya, itu udah kelas atas lah. Atau misalnya kita langsung melawan game-game yang berat gitu. Ya, contohnya di Piala Presiden juga sebenarnya walaupun banyak kalangan yang menilai Persib itu positif ya, tapi kan tetap balik lagi secara chemistry belum padu gitu loh. Jadi kunci daripada Persib Bandung di tahun kemarin tuh sebenarnya adalah yang nomor satu itu bukan taktikal, tapi dressing room. Siapapun yang bisa menggantikan pemain kunci itu berhak dan layak untuk bisa bermain di lapangan. Gitu loh. Semua mengerti apa yang dimau oleh coach Bojan Hodak. Nah, itu yang paling penting, dan gak semua klub itu bisa melakukan hal itu. Ya. Jadi yang mesti kita pahamin, ini bukan Liga 1 seperti yang lalu-lalu gitu loh. Persib itu sudah
satu step di depan lebih maju dibanding klub-klub lain. Kita mendapatkan pemain yang bisa dikatakan rekomendasi pelatih jauh sebelum liga dimulai. Itu udah nilai positif. Kita bisa punya pemain full itu udah jauh-jauh hari. Makanya di TC kita lengkap. Nggak harus nunggu pemain lagi. Paling juga Fran Putros. Itu pun Fran Putros karena adanya regulasi baru daripada Indonesian League gitu kan. Nah, makanya jadi ini yang paling penting ini ya, sekali lagi gue garis bawahi, di TC Thailand ini adalah untuk bagaimana meningkatkan chemistry, bagaimana kita bisa mengontrol dressing room. Yang ketiga, kita bisa mencari strategi step by step dari yang bawah sampai yang paling sulit gitu loh. Makanya kita nggak ada yang nyangka semua ya. Baik itu Bobotoh juga gitu loh. Bahwa Persib ternyata bisa melakukan uji coba dengan Western Sydney Wanderers yang baru saja finish di peringkat 4 di musim kemarin di Liga Australia. Itu kan luar biasa. Gitu loh. Sekelas Persib Bandung, tim juara dari Indonesia bisa menghadirkan Western Sydney Wanderers yang mau bermain di Kota Bandung dan mau melakukan uji coba. Ya kan? Sebenarnya kan kasarnya gitu ya. Kalau secara level, kita tuh naik level, tapi kan kalau Western tuh sebenarnya turun level. Gitu ya. Ya kita harus jujur-jujuran gitu. Klub daripada Liga Australia dengan Liga Indonesia kan kualitasnya lumayan jauh gitu ya. Gapnya lumayan jauh lah. Tapi ini adalah salah satu keseriusan dari Persib Bandung. Untuk apa? Untuk kita bisa membiasakan diri supaya kita punya persiapan yang matang untuk Champions Asia. Ya kan? Untuk bisa kita terus bermain di Asia. Gitu loh. Apalagi ini bukan laga yang mudah gitu loh. Karena kita akan bertemu dengan nuansa baru. Kita akan bertemu dengan klub-klub yang pastinya secara kualitas banyak yang lebih di atas Persib Bandung. Jadi kan Persib itu di Asia itu sekarang menjadi kontender. Otomatis ya kita juga harus punya persiapan yang matang untuk bisa menghadapi Asia. Salah satunya ya ini. Mulai dari TC, uji coba dengan tim Thailand, dengan kampus-kampus yang ada di Thailand gitu ya. Sampai akhirnya bisa mendatangkan Western Sydney Wanderers. Ya walaupun itu sekalian dari launching Persib Bandung. Jadi menurut gue pribadi ya menurut gue ini adalah salah satu persiapan pramusim yang paling matang yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Yang menurut gue salah satu yang terbaik lah. Dan kemarin juga banyak pertanyaan, katanya Persib mau regenerasi pemain. Tapi kenapa pemain-pemain direkrut juga umurnya di atas 30 tahun? Itu sebenarnya nggak perlu dijawab ya. Intinya, yang namanya regenerasi itu bukan soal umur. Tapi yang namanya regenerasi adalah memberikan warna baru. Memberikan implementasi atau experience yang baru terhadap tim Persib sendiri gitu ya. Jadi bukan hanya umur. Ya umur kan gini loh. Gue selalu bilang umur itu bukan jadi patokan, tapi bagaimana soal performa. Bagaimana soal match fitness. Bagaimana soal experience. Itu yang kita butuhkan. Makanya kalau kita sadar, pemain-pemain yang direkrut oleh Persib Bandung itu adalah pemain-pemain yang sudah melalang buana di zona Asia. Ya kan? Lucho, ya, Luciano Goicoechea, terus juga Julio Cesar, terus juga Sadil Ramdhani, terus juga Berguinho gitu ya. Itu kan pemain-pemain yang sudah punya pengalaman di Asia. Gitu loh. Frank Futros gitu kan. Ya apalagi Frank Futros lah, dia kan bermain untuk negara Irak yang sekarang ranknya itu di 58 di dunia loh gitu ya. Sekarang kan Indonesia di rank berapa sekarang gitu loh. Jadi gapnya jauh. Intinya adalah memang bukan masalah umur, tapi ini adalah masalah daripada nuansa baru, persiapan baru,
pengalaman baru, performa baru. Ya, jadi itulah yang disebut dengan regenerasi. Oke? Jadi paham ya kalian semua. Jadi gua harap ya ini adalah menjadi, menurut gua ya, ini adalah pramusim yang menjadi start yang baik buat Persib Bandung, dan gue sangat menunggu pertandingan antara Persib melawan Western Sydney Wanderers akan seperti apa. Ya, ini bukan masalah soal kemenangan, tapi ini adalah soal dari apa persiapan Persib Bandung untuk menghadapi liga baru dan juga Asia, gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan terus tonton channel Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.